Bab 944. Suami, aku benci kamu. Juan Ander dan yang lainnya mengangguk. Jika ancaman dari pintu tersembunyi tidak diselesaikan, tidak ada yang bisa bersantai. Orang-orang itu tidak memiliki hati. Mereka dapat melakukan apa saja untuk tujuan mereka sendiri. Namun, mereka adalah sekelompok master bela diri yang sangat kuat, termasuk ada beberapa yang memiliki talenta di beberapa bidang bela diri. Hanya memikirkannya saja sudah membuat merasa merepotkan. Saudaraku, jangan khawatir, kami tidak akan menyerah kecuali kita telah menyingkirkan ancaman dari pintu yang tersembunyi, kata Juan Ander. Dia sekarang memiliki visi yang berbeda dari sebelumnya. Terutama setelah mengikuti Ryan, dia mempelajari beberapa hal yang telah dilakukan Grey Z sebelumnya, yang membuatnya tambah kagum. Dia merasa bahwa dia telah hidup sebagai sampah selama paruh pertama hidupnya, tetapi di paruh kedua hidupnya, bahkan walaupun dia harus mengorbankan hidupnya, dia ingin melakukan sesuatu yang membanggakan bersama Grey Z. Mereka sangat berani, membuat adik ipar sangat marah, dan memprovokasi Big Brother. Brother Zen menggertakkan gigi, berbalik dan melihat semua orang. Orang yang berani bermain-main, dan membuat kakak tidak senang, bagaimana kita akan memperlakukannya. Patahkan kakinya, teriak semua orang serempak. Grey Z mengangguk. Malam ini, kalian semua istirahat dengan baik. Besok kita berangkat ke barat laut. Juan Ander segera mengajak semua orang kembali untuk beristirahat. Dan Grey Z menjelaskan kepada orang-orang di perusahaan agar santai dan merayakan perayaan, serta memberi mereka hari libur besoknya, lalu segera pulang ke rumah bersama Dara Syam. Dara Syam benar-benar tertekan. Dia sangat marah. Dalam pikirannya, selalu ada beberapa orang itu, berlutut di depannya, memohon pada dirinya untuk membantu mereka, yang membuatnya merasa tertekan dan tidak nyaman. Mengapa ada terlalu banyak orang yang menindas orang lain, bahkan menindas pekerja tingkat rendah seperti itu? Apakah hati nurani mereka tidak sakit? Suamiku, apakah aku merepotkanmu lagi? Setelah sekian lama, Dara Syam menoleh dan menatap Grey Z. Maaf, aku terlalu marah, jadi aku setuju dengan mereka. Aku baru bisa berpikir sekarang. Meski aku marah, tapi aku harus memikirkannya sendiri. Solusinya harusnya tidak selalu membuatmu begitu lelah. Grey Z menatap mata merah Dara Syam, dan tiba-tiba menegakkan wajahnya. Istriku, aku tidak senang jika kamu mengatakan itu, katanya dengan sungguh-sungguh. Berbagi kekhawatiran untuk istriku dan membuat istriku bahagia adalah pekerjaanku yang paling penting. Apakah aku ingin istriku di PHK? Jika kamu di PHK, bagaimana kamu menafkahiku? Dara Syam benar-benar memandang Grey Z, tiba-tiba tidak bisa menahan tawa keras. Suami, aku benci kamu. Dia bersenandung, memalingkan kepalanya dengan sengaja, tidak melihat Grey Z, wajahnya penuh kebahagiaan. Benci atau suka? Grey Z terus mengejarnya. Suka. Dara Syam tersipu. Suka atau cinta? Grey Z menggodanya lagi. Cinta. Iya, aku cinta kamu. Dara Syam mengerucutkan bibirnya, merasakan bahwa ada pria kuat yang menjaga dirinya di sisinya. Perasaan ini benar-benar membuatnya bahagia. Dia tidak takut pada apapun selama ada lelaki ini. Grey Z adalah pelabuhannya, dan akan membantunya memblokir semua angin dan hujan, serta menahan gelombang badai. Melihat suasana hati Dara Syam rileks, Grey Z tersenyum. Dia mengulurkan tangannya, meraih tangan Dara Syam. Kedua orang itu menyilangkan jari mereka, dan tidak berbicara, tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia kembali ke rumah, Dara Syam benar-benar kembali ke kamar untuk beristirahat.
Usai bolak-balik sepanjang sore, ia sedikit tertekan dengan kejadian di malam hari itu. Ia memang sedikit lelah. Grey Z menutupinya dengan selimut dan menatap wajah Dara Syam dengan wajah lembut. Kamu selalu begitu baik hati, bahkan jika perusahaan itu tidak diakuisisi oleh kita. Tidak mungkin kamu tidak akan peduli tentang itu. Dia mengulurkan tangannya dan mengumpulkan rambut di dahi Dara Syam. Jangan khawatir, saya akan membantumu melindungi orang yang ingin kamu lindungi, dan saya akan membantu mencapai apapun yang ingin kamu lakukan. Bab 945. Menuju wilayah barat laut. Dara Syam benar-benar tidur nyenyak, bulu matanya yang panjang bergetar ringan, dan dia tidak tahu apakah dia mendengar apa yang dikatakan Grey Z. Tidak ada kata untuk satu malam. Ketika dia bangun di pagi hari, Dara Syam mulai mengemasi tasnya dan berangkat. Perusahaan tambang di Great Northwest selalu mengkhawatirkan perasaannya saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dia akan merasa tidak nyaman. Di lantai bawah, Grey Z sedang makan sarapan, mengacungkan jempolnya dan memuji Mei Irawan. Bu, jenis sarapan ini benar-benar enak. Kamu sekolah tata boga di mana? Mei Irawan merasa senang dan tersenyum. Ini rahasia. Kegembiraan terbesarnya sekarang adalah memasak untuk Grey Z dan yang lainnya. Ya, membahagiakan mereka dengan itu baginya cukup baik. Terutama Dara Syam, dia harus mulai memulihkan diri sekarang. Dia masih menunggu untuk memeluk cucunya. Apa rahasianya, Bu? Dara Syam menuruni tangga dan tertawa. Bu, apakah kamu punya rahasia yang tidak kamu beritahu padaku? Tentu saja aku tidak memberitahumu. Tapi aku memberitahu Grey Z, aku hanya tidak mau memberitahumu. Mei Irawan sengaja berkata memanasi Dara Syam. Seolah Grey Z adalah putra kandungnya sendiri. Dara Syam benar-benar terbiasa dan mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia telah menerima takdirnya. Dalam keluarga ini, status Grey Z saat ini adalah yang tertinggi. Grey Z putra Mei dan dirinya hanya menantu. Setelah sarapan, keduanya pergi ke bandara. Mita Chan sudah mengirim para pekerja tambang itu ke bandara. Nona Syam, Tuan Z. Kami naik kereta saja kembali. Pesawat ini terlalu mahal. Ya kami naik kereta saja, kursi keras di gerbong. Meskipun lambat, kami akan menyusulmu secepat mungkin. Beberapa orang itu berkata dengan sedikit malu. Ketika mereka datang ke Rose City, Dara Syam benar-benar memberi mereka makanan dan akomodasi, dan juga menemukan seorang dokter untuk membantu mereka mengobati luka mereka. Mereka tersentuh dan tidak tahu harus berkata apa. Jika mereka terpaksa memberi Dara Syam kesulitan, mereka ingin memberi kesulitan hanya sesedikit mungkin. Tidak apa-apa, perusahaan yang akan ganti. Grey Z tertawa. Ini adalah kesejahteraan Syam kita, ayo pergi. Dia tidak lagi berkata, membawa Dara Syam dan beberapa penambang itu langsung dengan pesawat ke lokasi Black Star Mining Co. Ltd. Pada saat yang sama, Juan Ander dan yang lainnya juga berangkat, tetapi dengan rute yang berbeda dari Grey Z. Pada waktu itu, kota Koltara, sebagai pusat pengembangan mineral terkenal di wilayah Great Northwest, hampir semua ketenaran dan kekayaan di sini dibawa oleh mineral. Output tahunan menempati hampir 30% dari negara, dan itu menjadikan ini mesin cetak uang. Tidak tahu berapa banyak orang yang tertarik untuk bersaing. Untuk memenangkan industri pertambangan di kota Koltara, Grup Lon menginvestasikan hampir puluhan miliar dolar, yang dikendalikan oleh beberapa keluarga besar. Hari ini, Grup Lon telah hilang, dan semua klaim saham menjadi milik Grup Syam. Tetapi pengontrol sebenarnya dari Black Star Mining tidak berpikir demikian.
Grup loan telah pergi, dan orang-orang yang memiliki hak juga pergi. Sekarang industri-industri ini milik mereka. Saat ini, di tambang ke-8. Suara bising dan menggelegar. Beri kami uang. Gaji telah tertunda terlalu lama. Kalian harus memberikan uang hari ini. Kami tahu bahwa Zul ada di sini. Jika dia tidak memberikan uangnya, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Suruh Zul keluar dan memberikan uang gaji kami. Di depan gedung perkantoran, puluhan orang berkumpul di sekitar, memblokir gerbang, berteriak satu persatu, marah sampai ekstrim. Warna tubuh mereka abu-abu dan kulit lusuh. Jika bukan karena nomor dan nama pada pakaian kerja dan wajah gelap mereka, mereka tidak akan bisa mengenali siapa ini dan siapa itu. Tidak ada upah selama lebih dari setengah tahun, dan keluarga mereka hampir tidak bisa membuka panci, tetapi orang-orang yang bertanggung jawab atas tambang ini masih menolak untuk membayar. Selain menolak memberikannya, mereka juga mengancam jika tidak masuk kerja, mereka tidak akan diberikan gaji yang sebelumnya. Sungguh ada orang yang begitu berlebihan. Bab 946. Rendah seperti sampah. Keribuatan apa ini? Pria kekar yang berdiri di pintu mengambil tongkat di tanah dan menggedor pagar besi dengan keras. Jika kamu membuat keributan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia meraung, dan selusin pekerja tidak berani lagi membuat keributan. Mereka tahu bahwa pria kekar di depannya bernama Baimo. Dia bukan orang biasa. Dia terkenal ganas di daerah setempat dan dia sangat kejam dalam menangani berbagai gangguan di tambang mineral. Brengsek kalian. Tidak banyak rambut putih, hanya sekelompok uban di bagian atas kepala, yang membuatnya mendapatkan julukan jambul putih seperti itu. Dia melirik dingin, wajahnya penuh jijik. Apa kalian tidak tahu, siapa aku? Siapapun yang mengganggu di sini, aku akan mematahkan kakinya. Dengan nada kasar, lebih dari selusin pekerja tidak bisa menahan gemetaran. Gaji telah ditunda terlalu lama. Dia mengatakan bahwa itu akan dibayar bulan ini. Seseorang tidak bisa menahan diri dan berteriak di kerumunan. Baimo mendongak, menyipitkan matanya, menyapu pandangan, lalu berhenti pada seseorang, dan mencibir. Kamu kalau berani maju ke sini dan beritahu aku. Pria itu diam, tidak berani berbicara. Tapi Baimo tidak ingin melepaskannya, dia memegang tongkat, menyeret tali di tanah, dan berjalan langsung ke arah orang itu. Matanya begitu tajam sehingga pekerja yang ingin menuntut itu, tiba-tiba berdiri dengan gugup. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan, kata pekerja itu gemetar. Menurut kamu apa? Mata Baimo tajam, dan sudut matanya berkedut. Aku bicara menyuruhmu untuk diam. Tapi kamu masih berani berbicara, apakah kamu meremehkanku atau berpikir bahwa kata-kata yang dikatakan Baimo hanya kentut? Bang! Dia mengambil tongkatnya dan tiba-tiba memukul kaki pekerja itu. Klik! Terdengar suara yang tajam, lalu disusul suara jeritan. Ah! Pekerja itu langsung jatuh ke tanah dan meratap kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Pekerja lainnya marah, mata mereka merah. Kenapa kamu juga ingin kakimu dipatahkan? Baimo sendirian, menghadapi belasan pekerja tanpa rasa takut dan masih menghina. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan berani melawan sama sekali. Ribuan dolar bisa-bisa tidak dibayarkan. Mereka hanya bisa berlutut, sampah murahan. Namun, setelah dia selesai berbicara, belasan pekerja tidak mundur sama sekali. Mereka benar-benar tertekan. Anjing juga bisa melompati tembok kalau panik, kelinci menggigit orang jika panik, apalagi mereka semua manusia. Itu orang yang hidup. Keluarga di rumah menunggu uang untuk memasak.
Anak-anak menunggu uang untuk sekolah, dan orang tua menunggu uang untuk berobat ke dokter. Tidak ada yang bisa tahan atas penderitaan ini. Ayo lawan mereka. Tidak tahu siapa yang berteriak penuh amarah. Ayo lawan dia. Dengan segera orang kedua berteriak, dan kemudian selusin orang memerah mata mereka lalu semua bergegas maju. Hari ini, jika mereka tidak mendapat uang, mereka tidak akan bisa hidup, dan jika mereka harus mati, maka mereka akan bersedia mati dengan usaha. Kalian mencari kematian. Baimo mendelik dan meraung. Seseorang berani melawan dan tidak takut padanya. Jika ini menyebar, dia tidak bisa lagi berkeliaran di kota Koltara. Tongkat di tangannya mengayun dengan keras dan langsung mengenai lengan pekerja di depannya dengan sekali jentikan itu sangat menyakitkan. Bang! Dia mengangkat kakinya dan dengan keras menendang orang lain lagi ke tanah. Bertahun-tahun menggali, para pekerja yang kelelahan, mana bisa jadi lawan-lawan Baimo yang kejam. Hanya dalam sekejap, beberapa orang jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Siapa lagi? Baimo meraung, menakuti pekerja lainnya, yang hanya bisa diam, dan gemetar karena marah.